Bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal? Susah saya menjelaskannya. Tinggal datang saja ke Palembang, tengok bagaimana cara buat haul. Petang buka bersama, kumpulkan para alim ulama, habis itu sholat tarawih bersama, setelah itu kemudian adakan baca Quran, zikir, hadiahkan pahalanya, maka insya Allah itu sebagai bakti kepada orang tua. Setelah Allah langsung orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Setelah itu wabil walidaini ihsana. Habis Allah langsung ke orang tua. Begitulah hebatnya orang tua. Orang tua ini, apalagi ibu, salah pun cakap dia terkabulkan. Suatu ketika, ini riwayatnya tentang orang sebelum Nabi Muhammad SAW dari kalangan Bani Israel. Ada seorang ahli ibadah namanya Juraij, dan dia beribadah itu di suatu tempat namanya Som'ah. Makanan diantar, pakaian dicucikan, tak pernah keluar dari Som'ah. Suatu ketika ibunya lewat, ibunya memanggil, "Ya Juraij." Dia berpikir, teruskan ibadah atau menyambut panggilan ibu? Allah lebih mulia daripada ibu. Nantilah menyambut panggilan ibu. Dipanggil yang kedua kali, "Ya Juraij." Menurut dia Allah lebih utama daripada ibu. 3 kali dipanggil, "Ya Juraij," tak juga menyaut. Akhirnya kata ibunya, "Allahumma la tumithu hatta turihi wujuhal mumisat." Jangan matikan Juraij sebelum matanya melihat, mohon maaf beribu maaf tak layak disebut, tapi memang mesti diterjemahkan. Jangan matikan Juraij sebelum matanya melihat wanita tuna susila. Secara logika akal tidak akan mungkin Juraij melihat wanita nakal, karena dia tinggal di tempat ibadah. Dan ketika itu belum ada lagi Instagram, TikTok. Tak mungkin dia melihat orang jahat. Tapi apa yang terjadi? Allah mengabulkan doa seorang ibu walaupun tersalah. Rupanya tak lama sesudah itu ada seorang perempuan hamil, tak ketahuan siapa suaminya. Ditangkap, "Siapa yang menghamilimu?" Perempuan itu mengaku, "Yang menghamiliku adalah Juraij." Didatangi mereka Som'ah, tempat Juraij beribadah. "Penipu, pembohong, pendusta. Rupanya kamu selama ini pura-pura beribadah. Nih ada perempuan hamil, kamulah pelakunya." Kata Juraij, "Tunggu anak ini lahir. Nanti kalau anak ini lahir kalian akan tahu." Begitu anak itu lahir, Juraij menusuk pusar perut anak itu. Setelah itu ditanyanya anak kecil yang belum pandai berbicara, "Ya gulam, wahai anak kecil, man abuka? Who is your father?" Siapa bapakmu? Anak kecil yang belum pandai bicara itu menjawab, "Ra'il ghanam, bapakku adalah pengembala kambing." Ketahuanlah bahwa ini bukan orang sembarangan. Ini adalah salah satu dari orang yang dimuliakan Allah, tapi dia kena fitnah. Mereka yang tadi menghancurkan tempat ibadah Juraij, mereka bersimpuh minta maaf, "Kami bangunkan tempat ibadahmu dari emas ya Juraij." Kata Juraij, "Jangan. Ini hanya cara Allah ingin memperlihatkan bahwa seorang ibu tersalah pun cakapnya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala." Makanya ibu-ibu kalau manggil anak itu walaupun sedang marah emosi, jangan sampai keluar kata yang tak baik. Anak antu banyu. Jangan sampai. Kalau marah betul panggil, anak calon gubernur. Nah, insya Allah jadi itu insya Allah. Tapi daftar dulu ke KPU. Makanya dikatakan, what is in a name? Apalah arti sebuah nama? Tapi dalam Islam nama adalah doa. Makanya ibu-ibu dulu mengasih nama itu yang baik-baik. Almarhumah emak saya waktu saya lahir datanglah dia menjumpai ayahnya atuk saya. "Ya, siapalah agaknya nama anakku ini?" Kata atuk saya, "Kasih nama cucuku ini Solah." Bahasa Arab pakai ha, Solah artinya baik. Emak saya tak bisa bahasa Arab. Orang Melayu, Solah itu di kampung kami ikan selar. Ikan solah. Takkan nama anak aku nama ikan gitu maksudnya. Nama yang lain lah ya. Abdul Somad. Rupanya Abdul Somad ini nama qori terkenal di Mesir. Syekh Abdul Basit Abdul Somad. Sampai di Mesir asal jumpa orang, "Ismake,
Nama kamu siapa? Saya bilang Abdul Somad. HII? Betul nih kata dia nama. Betul sih. Anta Muslim katanya pula. Disangkanya saya orang Korea. Jadi namanya sekarang orang ibu-ibu banyak begitu punya anak, bukan ditanyanya ke Habib, bukan ditanya ke ulama, dibuat aja asal-asal nama. Malah digabung-gabungkan pula nama laki, nama bini, tak jelas. Nama suami Sulaiman, nama istri Toyibah, kasih nama anak Letoy. Mohon maaf Pak Sulaiman, jangan terus. Nama ini adalah doa. Abdul Halim. Nama yang paling baik adalah nama yang ditempelkan ke nama Allah. Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Halim, Abdul Somad. Nama adalah nama-nama sahabat Nabi. Sayyidina Abu Bakar, Umar, Ali. Ini semua nama-nama luar biasa. Al-Munawwar, terang benderang dengan cahaya. Maka setiap kali saya posting foto saya dengan guru, profesor, saya tengok, ikut pula saya bercahaya. Nah, itulah hebatnya. Salah satu mukjizat Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf itu ganteng, kalau dia duduk di dekat orang yang agak kurang-kurang ganteng, ikut ganteng sama dia. Nah, itu bedanya sama artis-artis. Artis itu, kalau kita duduk sama dia makin ganteng, kita makin hancur. Nah, itu. Ya, jadi duduk dengan orang soleh itu kecipratan insya Allah. Mudah-mudahan malam ini kita mendapatkan keberkahan. Berkah Ramadan, berkah bakti pada orang tua. Malam ini real nyata. Yang bingung bagaimana berbakti kepada orang tua. Kalau orang tuanya masih hidup, senangkan. Belikan makanan kesukaannya. Belikan kain. Sikit tanda teringat. Kenapa sikit betul kau bawakan nak? Sikit tanda teringat mak, banyak makan sendiri. Berbagi kepada orang tua. Nanti kalau dia sudah meninggal dunia, jangan sampai menangis di tepi kubur. Saat itu penyesalan tak lagi bermakna. Ustaz kok tahu? Saya ini anak yatim piatu. Ayah meninggal, mak tak ada. Jadi bagi kalian anak-anak, adik-adikku sekalian, yang masih ada emaknya, muliakan. Ini bulan Ramadan, belikan dia telekung mukena, belikan dia sajadah, dipakainya nanti hari raya. Tapi kalau bisa mukena telekungnya itu yang biasa-biasa aja. Jangan sampai yang bunganya banyak sekali. Nanti dia sholat Idul Fitri, makmum di belakang tuh bingung di depan. Ini bunga apa ini? Nah itu selesai itu khutbah, bukannya dia khusyuk mendengar khutbah, bertanya pula, Assalamualaikum warahmatullah, di mana beli ini, berapa harganya? Nah ini, jadi yang biasa-biasa supaya tidak menimbulkan fitnah. Itu poin yang pertama. Yang bingung bagaimana berterima kasih, bersyukur kepada orang tua dengan cara haul. Hala yahulu haulan. Artinya genap 1 tahun. Untuk apa buat haul? Ini hanya mempersedih-sedih diri. Haul ini membuat sedih. Yang sedih itu siapa? Malam nih kita senang. Bukan berarti kita senang karena ada orang meninggal. Kita senang karena kita bersama orang yang berbakti kepada orang tua. Kita senang karena kita bisa duduk bersama para ulama. Walaupun sudah meninggal, tak putus hubungan kita. Jangan lagi kirim-kirim itu semua. Poin yang kedua, bahwa setelah meninggal dunia hubungan tidak putus. Ini ada orang berdalil dengan hadis. Iza matal insan, iza mata ibnu Adam. Dalam Sahih Muslim bunyi hadisnya, iza matal insan, inqata'a amaluhu, amalnya putus. Untuk apa lagi dibacakan Yasin? Untuk apa lagi dibacakan kulhu? Untuk apa lagi dikirim tahlil? Sudah putus Pak Ustadz. Hadisnya sahih dalam Sahih Muslim. Hadisnya sahih. Pemahaman kamu yang sakit. Idza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a amaluhu. Hu-nya itu artinya orang yang meninggal itu amalnya putus. Kalau meninggal Abdul Somad, amalnya putus. Tak bisa lagi dia ceramah. Diundang pun orang datang tak mau lagi datang. Marilah hadiri tabligh akbar yang akan disampaikan oleh almarhum Abdul Somad. Tak ada orang datang. Jadi artinya amal orang yang meninggal itu putus. Adapun amal orang yang hidup tidak putus kepada orang meninggal. Kalau putus amal orang yang hidup ke orang meninggal, tak ada sholat jenazah. Sholat jenazah itu kan amal orang hidup.
untuk orang yang meninggal. Allahu Akbar, Al-Fatihah, amal orang hidup untuk orang meninggal. Allahu Akbar, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amal orang hidup untuk orang meninggal. Allahu Akbar, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, amal orang hidup untuk orang meninggal. Allahu Akbar, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa fir lana wa lahu, amal orang hidup untuk orang meninggal. Jadi kalau nanti ada orang mengatakan, jangan bacakan Yasin, jangan bacakan Kulhu, jangan lagi kirim doa, sudah putus. Oh kalau gitu nanti kamu mati tak kami sholat jenazah kan? Karena udah putus. Ini perlu dipahami dengan baik. Apakah bacaan Quran itu sampai? Bacaan Quran sampai. Mana dalilnya? Oh, ini kan lagi tren nih sekarang. Mana dalilnya? Ke ulama dia tak percaya, ke Habib dia tak percaya, tapi ke pilot pesawat dia percaya. Kalau diajak tahlil, diajak baca Yasin, diajak berdoa, diajak, tak percaya dia. Mana dalilnya? Tapi pas naik pesawat, tak pernah dia ketok pintu pilot itu, mana SIM-nya, mana remnya. Ini pesawat ini matic atau manual? Berarti lebih percaya kepada pilot daripada kepada ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Ini ulama bukan sembarangan. Buka kitab namanya Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Yang menulisnya namanya Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Meninggal tahun 676. Apa kata Imam Nawawi? Wa qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, wa in khatimul Qur'ana, kalau dikhatamkan mereka Quran 30 juz, kullahu hatam kana hasanan, afdal membacakan Quran 30 juz. Jadi sebagus-bagusnya baca 30 juz. Tak sanggup baca 30 juz, bagi kamu satu juz anak, menantu, cucu, ipar, kawan, sahabat. Tak juga sanggup, baca hatinya Al-Quran, Yasin. Tak juga sanggup, baca Qul Huwallah 3 kali sama dengan sepertiga Quran, sepertiga sekhatam. Tak juga sanggup. Bagi yang tak ikut sore tadi, untuk almarhum almarhumah, nama ada di atas, almarhumah Hajah Ningayah dan Kemas Ali. Wa ala arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa limasyayikhina syai'un lillahi wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kata Imam Syafi'i sampai, kata Imam Nawawi sampai, kata Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa sampai, kata Syekh Ibnu, kata Ibnu Taimiyah. Kenapa Ustaz kutip pendapat Ibnu Taimiyah? Karena yang banyak mengatakan tak sampai ini pengikut Ibnu Taimiyah, dibacakan betul. Ibnu Taimiyah mengatakan bacaan Quran sampai. Muridnya namanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Ar-Ruh mengatakan bacaan Quran sampai. Dia sebutkan riwayat dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma tentang orang buta yang membacakan Al-Quran di samping kubur, bahwa diakui, dan kitab itu sudah diseleksi, diperiksa, disertasi doktor Bassam namanya, di Universitas Imam Muhammad Ibnu Saud Riyadh. Cukuplah itu. Jadi kalau ada juga orang mengatakan tak sampai, saya udah kehabisan hujah, tak ada lagi, tinggal minta aja nama lengkapnya, nanti kalau dia meninggal kita kirim. Kalau tak sampai cepat-cepat kasih kabar. Ini penting, karena orang tak pernah jemu, tak pernah bosan menyampaikan tahlil bid'ah, haul bid'ah, maulid bid'ah, birim yasin bid'ah, bacakan Quran bid'ah. Selama orang tidak bosan menyampaikan itu, maka kita pun jangan bosan untuk mengatakan itu sampai. Ini masalah ini kuat-kuatan aja. Capek dia, menang kita. Capek kita, menang dia. Nah itu saja. Alhamdulillah, Palembang Sumatera Selatan, bolak-balik mereka membid'ahkan ziarah bid'ah, ziarah bid'ah. Tiba-tiba di Palembang ziarah kubro. Capek dia bid'ah, bid'ah, bid'ah. Lama-lama capek, lama-lama mati dia. Maulid bid'ah, maulid bid'ah. Para habaib membuat maulid Simtud Dural, maulid Barzanji, maulid Diaul Lame, maulid Dibai,
Maulid Al-Busiri, Burdah, lama-lama bid'ah kalah. Nah, itu beruntung menjadi orang Sumatera Selatan, beruntung menjadi orang Palembang. Apa kata Abah Kemas Halim Ali, Ustaz Somad, ini buat sekolah, ini buat pesantren, ini buat ini buat ini. Pindah ajalah ke Palembang nih, kata beliau. Dalam hati saya, sesudah saya berbini disuruhnya pindah. Dulu tak ada suruh pindah. Ini poin yang kedua, bahwa tak putus. Man mata, siapa yang meninggal, wa alaihi siyamun, punya utang puasa, shoma anhu waliyuhu, ahli warisnya melaksanakan puasa untuknya, puasanya sampai untuk orang meninggal dunia. Buka kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kitab ini disyarah oleh Imam As-San'ani dalam Subulus Salam. Tidak ada ikhtilaf antar ulama. Ibu-ibu yang meninggalkan puasa, meninggal dunia, punya hutang puasa, maka anak-anaknya menggantikannya. Kalau kebetulan bapak, ibu, adik, abang, kakak, nanti buka-buka lemari dapat catatan, aku puasaku ada tinggal 10 hari. Nanti pulang dari sini, maka teleponlah semua saudara kandung. Bisa datang besok, ada yang mau dibagi-bagi ini. Insya Allah mereka datang semua. Karena mereka sangka ini ada pembagian surat tanah, gelang rantai. Nah, begitu datang, buka bersama, sesudah kenyang, ajak bagilah. Kau 2 hari, kau 2 hari, kamu 2 hari. Apa ini? Utang puasa almarhumah mak kita. Man mata, siapa yang mati meninggal dunia, wa alaihi siyamun, punya utang puasa, shoma anhu waliyuhu. Begitu juga dengan haji dan umrah. Labbaik Allahumma subrumah, aku menghajikan subrumah. Nabi panggil, siapa subrumah? Subrumah itu saudaraku. Kau hajikan subrumah? Iya. Kamu sudah haji apa belum? Belum. Hajikan dulu dirimu, baru hajikan subrumah. Itulah dalil boleh menghajikan orang. Saya belum sanggup haji Pak Ustadz. Kalau mengumrohkan, boleh. Wa atimmul hajja wal umrata. Haji dengan umroh, maka haji dan umroh, umrohnya pun juga sampai. Ustadz Somad bicara umroh sama siapa kami berangkat? Insya Allah. Kabar gembira bagi masyarakat Sumatera Selatan, bil khusus Palembang, Habib Mahdi bin Syihab, Ustadz Kemas Ali, Ustadz Takwa bersama Ustadz Abdul Somad akan berangkat umroh akbar bersama tanggal 4 Oktober, ongkos tanggung masing-masing. Ini semua adalah ibadah yang sampai. Sempat-sempatnya Ustadz iklan, ada bisikan tadi. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memutuskan hubungan kita. Wa qul i'malu, beramallah kamu, fasayarallahu amalakum. Amal kamu itu yang melihatnya ada 3. Yang pertama Allah, yang kedua wa rasuluhu, yang ketiga wal mu'minun. Apa kata Imam Abul Fida Ismail Ibn Katsir dalam tafsir Al-Quranil Azim? Allah melihat amal kamu, Rasulullah SAW melihat amal kamu. Malam ini Rasul bangga melihat kita berkumpul bersama. Dan yang ketiga wal mu'minun. Siapa wal mu'minun di situ? Orang tua melihat amal anaknya. Jadi almarhumah dengan almarhum Kemas Ali melihat kita malam ini, melihat amal anak cucunya. Mudah-mudahan nanti ketika kita menghadap Allah, kita pun melihat yang sama amal anak cucu kita insya Allah. Mereka ingat dulu waktu kecil kami dibawa ayah kami, dibawa emak kami acara haul, dan kami ingat itu, dan kami pun akan membuat haul. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang membuat suatu tradisi yang baik, falahu ajruha, dia dapat pahalanya, wa ajru man amila biha min ba'dih, pahala tetap mengalir walaupun dia sudah meninggal dunia. Saya membuat haul almarhumah emak saya, ayah, di pesantren Az-Zahra, kumpul dengan santri dan beberapa kawan-kawan sahabat, membaca Yasin, tahlil, baca Quran, berdoa, hadiahkan, tausiah. Jadi saya bukan hanya sekedar berceramah di haul, tapi saya sendiri membuat haul. Yang keempat, tahun 2019 meninggal, 11 Rajab tahun 2023, haul yang keempat. Kadang banyak juga orang ceramah haul, pas ditanya, pernah kau buat haul orang tuamu? Nantilah. Ini semua adalah perbuatan yang kita akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin yang ketiga, bahwa ini kebetulan kita selalu berkumpul di bulan Ramadan.
Saya ini orangnya selalu penasaran. Mengapa Abah ke Mas Halim membuat acara ini? Rupanya beliau dulu mendapat pesan amanah. Dulu kami buat tenda-tenda terpal dengan kayu, dengan bambu Pak Ustadz. Hujan lebat basah. Tapi almarhumah ibu saya mengatakan nanti Allah akan berikan. Rupanya dibuatkan Allah Ta'ala ganti dengan tempat yang layak, yang bagus. Dan ini menjadi pelajaran bagi orang yang tak percaya. Siapa yang berbakti kepada orang tuanya, membahagiakan orang tuanya, rezekinya akan dibuat Allah seperti rezeki raja-raja. Dan hari ini kita melihatnya nyata. Banyak orang tak percaya. Kalau saya buat, apa balasan Allah? Iya kalau ada, bagaimana kalau tidak? Padahal kalau sudah dipertontonkan, diperlihatkan secara nyata, semakin yakin, semakin kuatlah keyakinan kita insya Allah. Berbakti kepada orang tua. Ridha Allah fi ridhal walidain. Ridha Allah itu terletak pada ridha orang tua. Wa sukhutullah fi sukhutil walidain. Murka Allah itu terletak pada murka orang tua. Kalau mau tahu bagaimana orang diridhoi Allah, tengok bagaimana sikapnya pada orang tua. Kalau mau bagaimana sikap Allah terhadap seorang makhluk, apakah Allah sayang, apakah Allah benci, mudah saja. Lihat bagaimana sikap dia kepada orang tuanya. Tinggi pun jabatannya, banyak pun ilmunya, dikenal orang baik, tapi kalau dia durhaka, maka sesungguhnya dia jatuh dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan anak-anak kita ini semuanya anak yang berbakti kepada orang tua insyaallah. Makanya doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas salihin. Nabi Zakaria, Rabbana hablana min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ibadur Rahman, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Sejuk dipandang mata. Orang yang minum khamar boleh jadi di dunia dia senang. Orang yang pemabuk, pakai narkoba, pezina, mohon maaf, boleh jadi di dunia hidupnya senang. Azabnya di mana? Nanti di akhirat dia baru dapat azab. Tapi ada satu perbuatan, di dunia pasti dapat, di akhirat dapat lagi. Dijanjikan Nabi. Itu hanyalah pada uququl walidain. Orang durhaka pada orang tua. Semua orang yang durhaka pada orang tua, di dunia dia dapat juga anaknya durhaka. Lalu di akhirat dapat lagi Pak Ustadz, dapat lagi. Di dunia udah dapat, di akhirat kok dapat lagi? Itu yang di dunia baru DP-nya aja. Nanti di akhirat dia akan dapat lagi. Ala adullukum ala akbaril kabair. Maukah kalian kutunjukkan dosa terbesar di antara dosa besar? Rupanya dosa ini ada dosa besar, ada dosa kecil, ada lagi dosa terbesar di antara yang besar. Kata sahabat, apa itu ya Rasulullah? Yang pertama al-isyraku billah. Syirik, mempersekutukan Allah. Insya Allah orang Sumatera Selatan, orang Palembang ini tak ada yang mempersekutukan Allah. Semuanya bertauhid la ilaha illallah. Melayu itu adalah Islam. Melayu tanpa Islam hilang me-nya, tinggal layunya saja lagi. Sudah Islam. Makanya di beberapa tempat kalau orang masuk Islam disebut dia masuk Melayu. Saudara-saudara kita Tionghoa di Kalimantan kalau dia masuk Islam disebut masuk Melayu. Saudara kita di Kalimantan, saya katakan kata jamaah, Ustadz kawan kami kalau dia masuk Islam disebut masuk Melayu karena identik dengan Islam. Begitulah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada satu lagi yang mungkin tak banyak orang selamat. Uququl walidain, durhaka pada orang tua. Level yang pertama syirik, level yang kedua durhaka, yang terakhir yang ketiga itulah dia perbuatan syahadatuz zur, kesaksian palsu. Insya Allah kita selamat dari tiga-tiganya ini insya Allah. Amin.